Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rantia Janjrita, NPM 224111050 dari kelas manajemen D2C. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang memahami fungsi motivasi dan implikasinya dalam kepuasan kerja. Motivasi adalah dorongan internal yang mendorong kita untuk bertindak dan mencapai tujuan dalam konteks kepuasan kerja. Motivasi sangat penting karena dapat meningkatkan kinerja dan produktivitas. Definisi motivasi. Motivasi adalah kekuatan internal yang mengarahkan perilaku. Hal ini melibatkan dorongan, kebutuhan, dan keinginan yang mempengaruhi tingkat keterlibatan dan performa seseorang dalam pekerjaan. Selanjutnya, teori-teori motivasi. Teori hierarchy of needs adalah teori berdasarkan pemenuhan urutan kebutuhan dasar manusia seperti fisik, keamanan, sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri. Yang kedua itu teori X dan Y, teori yang menggambarkan dua pendekatan terhadap manajemen dan motivasi karyawan. X yang berfokus pada kontrol eksternal dan Y yang berfokus pada otonomi dan tanggung jawab individu. Teori two factor, teori yang membedakan antara faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan intrinsik dan kepuasan ekstrinsik dalam pekerjaan. Selanjutnya, fungsi motivasi dalam kepuasan kerja. Fungsi motivasi itu implikasi dalam kepuasan, meningkatkan rasa tanggung jawab dan kemandirian, mengarahkan fokus dan tujuan yang jelas, mendorong timbal balik dan pengakuan. Sedangkan implikasi dan kepuasan kerja adalah karyawan merasa memiliki kontrol dan mereka dihargai dalam pekerjaan mereka, meningkatkan kepuasan kerja. Karyawan memiliki pemahaman yang jelas tentang apa yang harus mereka capai, menghasilkan kepuasan dalam mencapai tujuan tersebut. Dan terakhir, penghargaan dan pengakuan atas presentasi merangsang kepuasan kerja dan motivasi lebih lanjut. Next, selanjutnya, implikasi motivasi terhadap kepuasan kerja. Pertama, peningkatan kualitas kerja dan kinerja. Kedua, meningkatnya kepuasan dan motivasi karyawan. Tiga, reduksi stres dan tingkat absensi. 4. Peningkatan retensi dan loyalitas karyawan. Selanjutnya, strategi meningkatkan motivasi. Yang pertama, penyediaan waktu luang. Karyawan dapat menggunakan waktu luang untuk mengejar minat pribadi dan mengembangkan keterampilan baru. Kedua, penyediaan pelatihan dan pengembangan, membantu karyawan memperoleh keterampilan yang diperlukan untuk mengatasi tuntutan pekerjaan yang lebih menantang. Yang ketiga, pemberian feedback dan pengakuan, memberikan umpan balik konstruktif dan pengakuan atas prestasi karyawan. Next, selanjutnya, tantangan dalam mengimplementasikan motivasi dalam kepuasan kerja. Yang pertama, kurangnya rasa kepemilikan. Tantangan dalam membuat karyawan merasa memiliki pekerjaan dan bertanggung jawab terhadap kinerja mereka. Yang kedua, tingkat kepuasan yang berbeda-beda, menangani kebutuhan dan motivasi yang berbeda dari setiap karyawan agar mereka tetap puas dan termotivasi. Yang ketiga, perubahan lingkungan kerja yang konstan,
mengatasi tantangan dan perubahan dalam lingkungan kerja yang dapat mempengaruhi motivasi dan kepuasan kerja. Selanjutnya, terakhir yaitu kesimpulan. Dalam materi ini, saya mengambil kesimpulan bahwa motivasi adalah kunci dalam mencapai kepuasan kerja yang memuaskan. Dengan memahami fungsi motivasi dan mengatasi tantangan yang terkait, kita dapat menciptakan lingkungan kerja yang termotivasi dan memuaskan. Baik, jika ada pertanyaan, boleh ditanyakan di kolom komentar. Apabila kurang jelas, boleh ditanyakan di kolom komentar. Dan apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih banyak telah menonton presentasi saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.